Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Lydia. Kali ini seperti biasa teman-teman, di rumah maupun dimanapun kalian berada, hari ini aku mau laporan pembelajaran tentang penulisan berita dan artikel. Kemarin adalah penyampaian makalah dari kelompok saya, yakni kelompok 5 teman-teman, berjudul Strategi Memahami dan Menganalisis Artikel dari Berbagai Jenis, Opini, Esai, Feature, bahkan News. Nah, paparan yang pertama dipaparkan oleh pemateri pertama, yakni Amalia, merupakan paparan tentang definisi dari artikel itu sendiri. Nah, teman-teman di rumah tahu nggak sih apa itu yang dimaksud dengan artikel? Jadi di sini dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel itu merupakan sebuah karya tulis lengkap dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Selain ada definisi, juga ada ciri-ciri artikel. Apa aja sih ciri-ciri artikel tersebut? Ya, simak baik-baik videonya sampai akhir ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri artikel. Ciri-ciri artikel ini adalah artikel sebagai salah satu jenis tulisan ilmiah yang memiliki ciri khas tertentu. Pertama ya, ada tulisan itu berdasarkan data atau fakta, kemudian dikerjakan melalui proses analisis yang kritis. Kemudian yang ketiga yakni mempunyai sistematika yang rapi. Keempat adalah mempunyai struktur yang teratur, dan terakhir adalah terbuka terhadap pengujian. Selain ada ciri-ciri tadi teman-teman, ini ada beberapa cara dalam penulisan artikel yang baik dan benar. Pertama itu adalah pedoman umum. Kedua ada sistematika penulisan bagian awal. Yang ketiga ada judul dan nama penulis. Nah, yang keempat ada abstrak. Kelima baru referensi. Tadi kan sudah kita bicara tentang artikel. Sekarang adalah artikel dalam bentuk opini. Teman-teman di rumah tahu gak sih artikel dalam bentuk opini itu seperti apa? Nih, teman saya kemarin baru menjelaskan bahwasanya opini itu merupakan jenis tulisan yang sering ditemukan dalam media cetak maupun surat kabar maupun majalah atau bahkan jurnal, dan dapat pula ditemukan dalam media elektronik seperti yang disajikan berupa e-newspaper atau e-jurnal atau e-magazine. Magazine itu adalah majalah ya teman-teman. Jadi opini ini didefinisikan sebagai karya ilmiah populer yang mengacu pada referensi pemikiran yang berlaku. Nah, selain ada definisi dari artikel, teman-teman gimana sih caranya menulis artikel? Nah, di sini kelompok 5 ini menjelaskan adanya teknik dalam menulis artikel opini. Wah, apa aja sih gitu ya tekniknya? Penasaran? Artikel opini ini kan isinya mengenai pendapat ya, pendapat dari seseorang tentang suatu hal yang sedang terjadi atau yang sedang mereka bahas. Namun, bagi penulis pemula itu menulis artikel opini itu memerlukan beberapa tekniknya. Wah, apa aja sih tekniknya ya? Jadi di sini kata Iqbal dalam buku apa gitu ya, proses menulis itu disarankan bagi kalangan penulis pemula adalah free writing. Jadi ada teknik free writing dan juga teknik rewriting. Wah, apa aja sih teknik free writing? Apa yang dimaksud dengan teknik free writing dan teknik rewriting ini? Jadi dengan teknik free writing itu artinya kita menulis secara bebas, jadi tidak memperdulikan apa yang memberikan bagus atau tidaknya tulisan yang sedang kita garap gitu ya. Jadi apabila kita berada dalam suatu kondisi tertentu, misalnya marah atau gembira atau dalam pengaruh tekanan tertentu seperti ujian, biasanya kita akan menulis dengan metode free writing. Nah, sedangkan arti dari rewriting sendiri itu apa sih gitu ya? Nah, teknik rewriting ini adalah teknik menulis ulang. Wah, menulis ulang cocok banget nih untuk pemula ya teman-teman. Karena teknik menulis ulang ini bisa dilakukan dengan sangat mudah gitu ya, dengan mengumpulkan beberapa data atau referensi untuk lalu menulis ulang kembali bahan tersebut dengan memakai gaya
atau bahasa sendiri gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, selain tadi ada teknik menulis writing, rewriting gitu ya teman-teman, ini ada langkah-langkah dalam menulis artikel opini. Apa aja sih langkah-langkahnya? Yang pertama itu harus kenal dulu ya sama sumber bahan tulisan kalian. Kemudian yang kedua adalah mulai menulis. Nah yang ketiga, menulis itu seperti bercerita. Jadi kalian ngalir aja gitu ya kalau lagi menulis, karena menulis itu seperti bercerita. Kemudian yang keempat ada belajar menulis dari seorang epistoholik. Ini kenapa belajar menulis dari seorang epistoholik itu diurutkan di angka keempat katanya. Itu juga menjadi bahan pertanyaan kemarin. Katanya menurut saudara Abu Hasan Muzaki bahwasanya katanya belajar menulis dari seorang epistoholik itu artinya kita itu menulis sambil, kalau kita tidak tahu, sambil bertanya gitu ya. Artinya beriringan lah gitu ya. Mengapa baru menulis dulu baru tanya dulu gitu? Kenapa tidak tanya dulu kemudian menulis, baru menulis? Nah karena biar kita sambil belajar, sambil kalau kita tidak mengetahui tentang ini, maka kita baru menanyakan tentang dari seorang epistoholik tersebut. Nah selanjutnya ada artikel esai. Teman-teman tahu nggak sih? Teman-teman yang di rumah tahu nggak sih apa itu artikel esai? Jadi di sini Lydia akan menjelaskan lagi tentang artikel esai yang dipaparkan oleh teman Lydia. Nah, artikel esai ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi artikel esai ini ya teman-teman merujuk pada definisi bahwasanya esai ini merupakan karangan gitu ya, merupakan suatu karya tulis karangan yang dibumbui atau dikemas dengan sebuah prosa gitu ya, yang membahas suatu masalah atau kajian secara sekilas dari sudut pandang pribadi sang penulis. Jadi teman-teman, esai itu memiliki dua ciri-ciri ya teman-teman. Yang pertama itu berupa karangan pendek. Nah esai ini merupakan jenis prosa yang berbentuk tulisan, jadi karangan pendek. Kemudian yang kedua ada yang memiliki gaya bahasa yang khas. Gaya bahasa yang khas ini karena sangat dipengaruhi oleh pandangan penulisnya. Jadi tentunya pasti memiliki gaya penulisan yang khas dari masing-masing penulisnya. Struktur penulisannya pun didahului oleh, pertama itu ada pendahuluan ya. Pendahuluan itu biasanya berisikan latar belakang dari materi tersebut. Kemudian yang kedua ada tubuh esai teman-teman. Jadi tubuh esai ini berisi data dan informasi seputar subjek atau topik yang akan dibahas oleh penulis. Kemudian yang ketiga ada penutup yang berisi konklusi atau kesimpulan. Nah teman-teman, jadi bagian penutup ini membahas kembali ide pokok, ringkasan tubuh esai, dan dapat juga ditambahkan beberapa hasil observasi yang diangkat sebelumnya. Nah langsung ke materi selanjutnya nih teman-teman, materi tentang artikel feature. Artikel feature ini materi yang saya buat ya teman-teman, materi yang saya jelaskan juga. Nah jadi di sini artikel dalam bentuk feature merupakan, jadi teman-teman di rumah tahu nggak sih apa dari pengertian feature sendiri? Nah feature di sini artinya adalah salah satu bentuk tulisan non fiksi yang kuat akan karakter human interest. Pada tulisan jurnalistik, feature seringkali disebut sebagai berita soft news. Karena kenapa beritanya sering disebut sebagai berita soft news? Karena tulisannya tidak terikat akan waktu, juga gaya penulisan seperti hard news. Selain pengertian nih teman-teman, artikel feature juga punya ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya bahkan dibagi menjadi 6 bagian. Ciri-ciri yang pertama yakni feature ini mengandung unsur cerita. Karena feature itu merupakan karangan juga human interest gitu ya. Karangan yang bersifat human interest, jadi mengandung unsur cerita. Unsur ceritanya bisa jadi unsur cerita dari seseorang, atau bisa jadi dari alam, atau bisa jadi dari pokoknya alam sekitar ya teman-teman. Kalau yang kedua ada situasi bahasa teks feature itu homogen. Kenapa homogen? Karena nih teman-teman, feature ini situasi bahasa teksnya feature homogen. Homogen itu artinya bahwa jadi penulisan dari
berdasarkan dari penulisnya aja gitu, pandangan dari penulisnya aja, dari satu pandangan, maksudnya adalah satu POV gitu ya, satu pandangan. Kalau misalkan di novel fiksi atau itu kan biasanya POV diistilahkannya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah feature ini berakar pada cerita tentang peristiwa nyata. Jadi meskipun dia itu unsur cerita, tapi dia merupakan unsur cerita dari suatu peristiwa yang nyata ya teman-teman, bukan dari karangan atau dari fiksi belaka gitu ya. Tapi boleh dibumbui oleh fiksi, tapi jangan terlalu banyak fiksi ya teman-teman, karena bisa mempengaruhi dari cerita ini gitu ya, bisa mempengaruhi kualitas dari penulisan feature tersendiri. Kemudian yang keempat adalah feature ditulis dengan menggunakan cara tatanan gagasan lebih banyak dibandingkan pola tatanan kronologis dan ruang. Kemudian ada feature ini ditulis tanpa penekanan konflik. Nah tadi itu kan karena feature ini berdasarkan peristiwa nyata, kayak fiksi tapi berdasarkan peristiwa nyata, tapi jangan dibumbui oleh penekanan konflik, karena tadi itu dia itu bukan fiksi, dia merupakan tulisan cerita berupa human interest gitu ya, cerita tentang seseorang atau tentang alam sekitar, tapi jangan dibumbui dengan penekanan konflik karena dia bukan merupakan bukan merupakan fiksi gitu ya. Nah yang terakhir adalah feature ini disajikan dengan menggunakan bahasa yang indah, karena feature ini mirip-mirip sekali ya dengan cerita pendek atau cerita novel gitu, tapi tanpa dia juga tidak ada tulisan, maksudnya dialog berantai gitu, karena tadi itu dia merupakan peristiwa nyata, jadi harus dihindari tulisan dengan gaya dialog berantai, karena meskipun dia fiksi, meskipun dia adalah penulisan cerita ya, unsur cerita, tapi dia bukan fiksi gitu. Nah, tulisan feature ini punya dua tipe ya teman-teman. Tipe yang pertama itu adalah tipe human interest. Seperti tadi ya, human interest ini merupakan tulisan yang memiliki nilai berita atau berita penting sekitar perhatian publik, tapi lebih kepada perspektif kemanusiaan. Kemudian yang tipe kedua itu adalah news feature. Nah, news feature ini adalah berkaitan dengan peristiwa yang sedang hangat atau tentang suatu situasi yang sedang menjadi perhatian publik. Contoh halnya seperti berita tentang Ratu Elizabeth. Nah, kematian Ratu Elizabeth itu kan sampai sampai 1 bulan gitu ya, atau sampai berminggu-minggu masih menjadi perbincangan hangat oleh publik ya. Nah, selanjutnya adalah materi tentang news. Materi tentang news ini, artikel news merupakan suatu bentuk dari penyajian suatu informasi yang dipublikasikan kepada khalayak ramai. Berita itu disampaikan melalui media massa, baik dari media elektronik maupun dari media cetak. Jadi jenis informasi yang disajikan dari khalayak oleh media massa itu bermacam-macam, menyampaikan informasi mendidik dan menghibur. Teman-teman perlu diperhatikan ya, ada beberapa faktor yang membuat berita itu dapat dikatakan sebagai sebuah berita. Pertama itu adalah keluar biasaan, kemudian ada kebaruan, kemudian akibat, kemudian kedekatan, kemudian informatif, kemudian pertentangan, kemudian orang penting, juga terakhir nih ada kejutan. Nih, ada langkah-langkah dalam penulisan berita. Nih, langkah yang pertama yaitu berita merupakan berita objektif, kemudian ada cover both side, kemudian yang ketiga ada prinsip hemat kata, yang keempat ada berita harus mengandung unsur 5W plus 1H. Itu wajib ya teman-teman, unsur 5W plus 1H itu wajib ada di artikel berita. Nah, yang kelima adalah sebuah berita itu harus ditulis dalam piramida terbalik. Nah, materi yang terakhir yaitu perbedaan antara artikel opini, artikel esai, artikel feature, dan artikel news. Nah, artikel ini kan suatu karangan faktual ya, tadi itu secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan dengan tujuan menyampaikan gagasan dan informasi. Nah, sedangkan artikel opini ini merupakan karangan yang menyediakan informasi dari sudut pandang penulis sendiri.
Artikel esai sendiri adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi seorang penulis. Nah, sedang artikel feature adalah karangan khas yang jenis tulisannya tidak termasuk ke dalam berita, tajuk rencana, serta artikel. Nah, yang kelima adalah artikel news. Nah, artikel news ini merupakan laporan kejadian atau peristiwa penting yang menarik perhatian publik. Berita memuat peristiwa atau kejadian yang bersifat aktual. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman laporan pembelajaran pada mata kuliah penulisan berita dan artikel oleh Lydia Khairani dari mahasiswa dari KPI 4D. Semoga teman-teman bisa paham dengan apa yang Lydia bicarakan. Bye-bye, sampai ketemu lagi di laporan pembelajaran berikutnya. Dadah.